Kalah nih Pak. Bagaimana rasanya untuk kalah untuk pertama kali Pak? Saya nyalon di ke pusat. Saya itu pernah apa ya? Nyalon. Jadi Nyawan. calo di terminal. Bukannya preman pasar Pak. Ah, kan berdekatan gitu. Belajar ngerokoknya di Pak Pepep. Alah, Hidup saya mulai rusak ketika pertama kali bertemu Pak Pepep. ya sebagai sahabat saja. Sebagai sahabat. Sebagai teman, sebagai hayu, orang ngobrol, orang ngopi tentang apapun itu. Sebuah kehormatan bagi kami didatangi oleh Pak Pepep. Wah, saya tuh kalau mata diundang di sini. Mari kita mulai dengan beberapa hari yang lalu teh Pak. Pelantikan DPR RI. Ya, bagi kami cukup sedih juga ketika salah satu putra terbaik asli Majalengka ternyata tidak ada di sana Pak. Pak Pepep. Alhamdulillah, pemilu 2024 kemarin saya dan dukungan semua lah, semua teman-teman, semua struktur partai dan para caleg dan masyarakat Majalengka, Sumedang dan Subang, eh, ternyata hal yang luar biasa. Kenapa? Karena tadinya P3 kan tidak ada kursi juga sebelumnya. Dari 8 anggota dewan terpilih pada pemilu 2019 tidak ada P3 di sana, Untuk dapil SMS. dapil SMS. Tapi alhamdulillah kemarin di 2024 eh, perolehan suara di SMS itu justru P3 mendapatkan 177 ribuan dan itu mendapatkan eh, perolehan kursi ke-6 dari 8. Artinya kita itu sesungguhnya naik 3 tahap ke melompati posisi ke-8, posisi ke-7, dia posisi ke-6. Jadi tentu atas itu saya secara pribadi dan atas nama partai melalui forum ini menyampaikan terima kasih dengan ucapan yang hatur nuhun yang setulus-tulusnya atas kepercayaan dari masyarakat di Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Subang. Apalagi kalau di Majalengka, eh, di luar perhitungan semua orang, saya bisa mendapatkan suara pribadi tertinggi. Dan sekali lagi, ini sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab, dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian, karena sistem pemilu kita, walaupun rekrutmennya dibagi dapil, tetapi secara nasional dihitung secara akumulasi juga. Dan di mana di situ ada disyaratkan hanya partai yang memperoleh 4% lah yang bisa mendudukan perwakilannya di DPR. Dan dilalahnya P3 hari ini eh, kebetulan tidak mencapai parliamentary threshold itu. Sehingga secara ketentuan, secara perundang-undangan, tentu ya akhirnya tidak bisa mendudukan kandidat atau mendudukan calon terpilih. Dan terus saya, kalau ditanya perasaan, ya manusiawi. Kita ada kecewa, ada sedih, gitu. Dan ada juga bertanya-tanya kenapa itu terjadi. Tetapi karena kita tahu aturan main sebelum kontestasi dan ini saya terima sebagai sebuah eh, konsekuensi dari kontestasi yang kita ikuti. Jadi apakah ada kesedihan? Sangat sedih.
Apakah ada kekecewaan? Sangat kecewa. Tapi yang pasti saya tidak ada penyesalan. Itu aja. Kenapa? Ya aturannya sudah jelas dari awal bahwa hanya partai yang lolos PT sajalah yang boleh mendudukan anggota terpilihnya. Dan ketika secara nasional P3 tidak berhasil mencapai PT, maka konsekuensinya caleg terpilih pun ya tidak ikut dilantik. Akhirnya win rate Pak Pepep yang 100%, 5 kali, 3 kali di kabupaten, Dua dan kali di 2 provinsi. kali di provinsi. Ini 1 kali kalah nih Pak. Bagaimana rasanya untuk kalah untuk pertama kali Pak? Saya nyalon di ke pusat juga sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dan ditugaskan oleh partai. Ini kita harus bersama-sama mengangkat suara partai untuk lolos PT. Kira-kira itu. Nah, sehingga tidak berpikir lagi aman nyalon lagi di provinsi atau bagaimana sekedar untuk mempertahankan apa positioning. Tapi kita mencalonkan itu memang betul-betul didedikasikan. Saya harus berbuat, saya harus menyelamatkan partai ini dan apapun resikonya saya harus maju ke pusat. Kenyataannya P3 tidak lolos PT, saya secara pribadi lebih menerima, lebih memahami ini sebagai sebuah konsekuensi perjuangan. Cuman mungkin ada hal yang sekarang sedang saya lakukan terus-menerus. Ternyata terpilih dan tidak dipilih itu lebih sibuk dan tidak dilantik gitu ya. Kenapa? Karena kalau ketika saya dilantik kemarin waktu terpilih di DPRD provinsi itu sifatnya kan ketika dilantik orang datang bersyukur dan kita menunggu tugas selanjutnya. Bagaimana peran dan fungsi terhadap janji-janji kampanye yang harus dilakukan. Nah, ketika sekarang tidak terpilih, justru saya harus keliling mendatangi simpul-simpul, mendatangi kawan-kawan seperjuangan untuk kembali saling menguatkan, untuk tetap meyakinkan bahwa eh, ini sudah menjadi ketentuan, ini sudah jadi kepastian, dan mari kita berbuat terus-menerus melakukan kebaikan. Gitu. Jadi tidak lantas karena saya tidak dilantik, lalu perjuangan yang sudah berproses menjadi sia-sia, tentu tidak. Tetap harus dilanjutkan dengan fokus yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, eh, tetapi tetap harus memberikan manfaat. Itu saya kira. Iya, 25 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya Pak. Dan anggota legislatif ini selalu nempel dengan Pak Haji Pepep gitu. Nah, sekarang kita harus membaca Pak Pepep sebagai apa? Kan biasanya 25 tahun terakhir adalah sebagai dewan, Dewan. Ya sebagai sahabat saja, sebagai sahabat. sebagai teman, sebagai hayu, orang ngobrol, orang ngopi tentang apapun itu. Eh, saya yakin dan pengalaman 25 tahun itu bagi saya sekali lagi, saya tidak menganggap dengan tidak jadinya saya di Dewan, di DPR, berarti saya pensiun atau saya selesai. Enggak. Bagi saya justru apa yang menjadi perjalanan 25 tahun itu, saya harus hari ini harus bisa mendedikasikan, mendorong, mensupport ya teman-teman yang mungkin masih belajar atau mau siapa yang banyak bertanya sehingga beberapa hari ini justru banyak diskusi itu dengan anak-anak muda karena mereka ingin tahu ya itu tadi mungkin Pepep dengan nuansa yang berbeda. Saya boleh bercerita sedikit ya Pak? Saya ada adegan yang selalu ingin saya lakukan terhadap Pak Pepep. Apa itu? Menghurungkan rokok Pak. Oh, Ini tuh adalah simbol Pak. Seorang Tommy belajar ngerokoknya di Pak Pepep. Allah, Hidup saya mulai rusak ketika pertama kali bertemu Pak Pepep. 2015 apa 2016 gitu Pak.
Saya itu adalah seorang buruh. Kemudian pulang ke Jatiwangi, Pak, ke JAP. Di situ tuh pagi-pagi, wah ripuh Pak Ginggi. "Eh, bangun-bangun mau ada tamu," katanya. Cukup kaget, Pak. Itu pertemuan pertama kita. Karena biasanya sebagai buruh selalu mendatangi demo kan tentang UMR dan sebagainya. Kita yang nyari DPRD. Tapi dengan ya santainya Bapak datang menghampiri kita gitu. Itu sebuah kehormatan pertama buat saya, Pak. Nah, ada momen ketika sok atuh meser rokok gitu. Nah, kebetulan uang itu diterima oleh saya yang ke Alfa. Rokok pertama yang dibelikan oleh seseorang itu dari Pak Pepe. Oh, alhamdulillah. Kenapa rokok? Karena rokok itu kan dihisap, Pak. Karena kan itu masuk ke dalam darah kita, lalu mengalir ke kepala gitu. Karena 1 tahun yang lalu, Pak, di pidato kebudayaan Pak Pepe, waktu itu di Jatiwangi, Iya, ya. apa yang disampaikan Pak Pepe adalah apa yang sering didengarkan oleh kita sebagai anak muda Majalengka gitu. Itu teh familiar semua, Pak. Ilmu-ilmu dari Pak Pepep tuh mengalir ke kita lewat lewat Mang Pajar, lewat Kang Eman, lewat Pak Ginggi gitu. Dan ini mungkin mengalir juga ke generasi selanjutnya misalkan Alpi. Peran Pak Pepep tuh sebenarnya ke anak muda Majalengka tuh sangat terasa gitu, Pak. Dan ini dibuktikan dengan tadi, Pak, 100.000 suara. 110. Bukan bukan gombal apalagi menjilat. Ini mah serius, Pak. Ya gini ya, Tom. Bagi saya pribadi nih, saya itu pernah apa ya, nyalon jadi Nyawa. calo di terminal. Saya 7 tahun, profesi pertama saya teh calo. Jadi saya dipercaya oleh pemilik Aman Sejahtera. Kalau istilah di kantornya mah keren. Udah jadi perwakilan saja. Tapi kenyataannya di lapangan mah calo. Saya berinteraksi itu dengan betul-betul teman-teman sepermainan lah itu. Tapi saya selalu mengatakan ke siapapun teman-teman saya waktu itu di terminal, yang membuat hina dan tidak kita itu bukan pekerjaan kita, tapi karakter kita. Jadi calonnya tidak naon, tapi jangan pernah mengkhianati kawan. Itu cek saya teh dulu, sehingga ya karir pertama saya teh karirnya jadi ketua calo. Bukannya preman pasar, Pak. Kan berdekatan gitu. Nah, jadi akhirnya ya dari situ terbangun interaksi bagaimana kita membangun saling kepercayaan. Makanya bagi saya, alhamdulillah sampai hari ini teman-teman kecil saya masih bisa bareng, bisa bersama gitu. Itu tadi eh, apa ya, perjalanan hidup itu tidak mempengaruhi posisi siapa menjadi apa, tetapi kita bagaimana memperlakukan orang lain. Sehingga ketika pertanyaannya, terus kumapa ya nak kamari mah identifikasi nanti anggota dewan, Hah. ayeuna kumaha Pak Pepe? Ya sebagai Pepe, wah gitu. Nah, dulu pun perasaanmu saya tidak pernah memakai atributif saya sebagai anggota dewan. Ya, saya berteman saja. Gitu. Iya, 100.000 lebih suara tadi adalah modal Pak Pepe. Kenapa ini tidak dijadikan modal sebagai maju untuk menjadi calon bupati? Ada beberapa orang yang bisa nanti ambil kesaksian. Tanyalah. Termasuk diantaranya mungkin kalau di Jakmel pagi ini. Ketika undang-undang pemilu selesai atau pilkada selesai, dan saya melihat begitu dekatnya jadwal antara pemilu dengan pilkada, dengan pemilu yang disatukan dengan pilpres dengan pilkada, maka waktu itu jujur saya menyampaikan gagasan ke Pak Gigi. Kang, kalau mau berbuat harus maju jadi bupati, tapi dimulai dari sekarang.
Itu artinya pada tahun 2022. Dimulai dari sekarang, bagaimana membangun relasi, membangun jejaring, membangun membangun simpul-simpul. Hayu kita bergerak. 2022, kata Pak Gigi waktu itu, wah berat lah. Atau nggak minat lebih tepatnya, ya, bukan berat. Ah, jadi kubu gue capek, kubu jadi bupati, atau jadi wakil bupati. Ya udah, makanya saya mencalonkan lah ke DPR RI. Tetapi ketika proses politik yang berbeda dan menetapkan saya tidak dilantik, saya pertanyaannya kenapa tidak banting setir mencalonkan? Ya, karena saya melihat bahwa untuk menjadi bupati itu bukan hanya persoalan mendaftar ke KPU, tetapi ada proses panjang yang harus ditunaikan dulu oleh saya pribadi. Itu tadi membangun simpul, membangun relasi. Jadi kan kalau daftar lalu kita masuk ke kontestasi, mungkin ukurannya menang kalah saja. Tetapi bagaimana ketika kita membangun sesuatu yang panjang dari awal, itu kan persoalannya menjadi menawarkan gagasan. Nah ini saya secara pribadi tidak memiliki kemampuan, akan bisa meyakinkan masyarakat dalam waktu yang pendek. Dan saya tidak berani. Lebih tepatnya saya tidak berani dan tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Ketika dalam waktu yang dekat, saya bisa membangun relasi dengan masyarakat. Misalkan, loh ini kemarin terpilih 77.000 di Majalengka. Itu dalam kontestasi yang berbeda. Saya sebagai kandidat DPR RI, bukan sebagai calon bupati. Nah, untuk calon bupati banyak lagi Variabel yang variabel-variabel yang harus disampaikan, yang harus dipertimbangkan. Dan saya tidak berani dalam waktu yang pendek itu saya lakukan. Jadi lebih tepatnya saya tidak ada nyali lah mencalonkan bupati itu. kenapa tidak ada nyali Pak? Padahal kan Bapak tuh orang Cikijing gitu tuh. Ya nyali dalam artian begini. Dengan waktu yang sangat dekat, tidak saya kenapa? Karena kan Tommy tahu saya mencalonkan pun saya tidak tidak dengan apa kapital yang kuat, tidak punya uang yang berlebih gitu. Saya hanya silaturahmi datang ngumpulin orang dan ya ngobrol lah. Nah, itu kan waktunya panjang untuk mencalonkan DPR RI saja. Saya butuh waktu hampir 1 tahun. Apalagi untuk bupati. Makanya ketika ingin mencalonkan bupati, saya mencetuskannya tahun 2022. Berdua. Nah, ketika ditanya ini partainya bagaimana? Ya, untuk antisipasi partai lebih bagus kita pakai jalur independen gitu. Tetapi teman-teman yang lain tidak sependapat dengan saya. Sehingga ya sudah kalau memang tidak ada titik temu atau tidak ada kesepahaman, ya saya maju ke DPR RI saja. Dan ketika hari ini tidak dilantik jadi DPR RI, bukan berarti dengan modal pileg kemarin lantas mencalonkan itu secara otomatis menjadi elemen penguasa, ya mungkin iya, tapi keyakinan saya mengatakan bukan. Iya, kalau kita sih melihatnya satu-satunya kelemahan Pak Pepep adalah soal partai P3 sendiri di Majalengka gitu. Dan sebenarnya itu kan terjawab dengan putusan MK yang terakhir di injury time gitu. Dan sebenarnya kita lihat juga P3 di Majalengka itu adalah anomali karena di semua daerah mungkin turun, di nasional juga turun, tapi di Majalengka justru naik 100% Pak Pepep. Kursi yang tadinya 2 menjadi 4. Ini kenapa? Apa yang terjadi dengan P3 di Majalengka menurut
Pak Pepet? Itu kan berarti kerja-kerja struktur partai di DPC berjalan baik. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada kepemimpinan cabang hari ini. Ada Pak Pajar, ada kawan-kawan. Yang pertama, artinya kerja-kerja organisasinya benar. Kemudian yang kedua, mereka pun merekrut orang untuk bertarung di P3 itu juga melalui seleksi yang benar. Sehingga ketika menjelang pemilu, instrumen organisasi dipadukan dengan kandidat yang fight, ya akhirnya produknya suara partai naik, kursi bertambah. Jadi itu pasti di situ. Ya, Pak Pepet itu kan berawal dari, ya seperti yang tadi disampaikan bahwa tadinya adalah calon terminal, kemudian jadi ketua PAC P3 Cikijing gitu. Ya, Lalu Satgas lah. saat Transisi dari komisariat ke PAC itu, ya walaupun P3 hanya partai kecil ya, jadi 3 partai itu, tetapi fanatismenya luar biasa. Sehingga saya yang datang belakangan tidak langsung ujuk-ujuk jadi ketua PAC, tapi jadi Satgas dulu. itu prosesnya lama nggak Pak dari Satgas ke ketua PAC? Ya, pemilu kan kalau dulu mah yang namanya berpolitik itu rata-rata hanya ramai menjelang pemilu. Jadi saya 92 aktif di Satgas. Nah, 96 97 baru jadi ketua PAC. Pemilu 97 saya jadi ketua PAC. Dan langsung ikut pemilu pertama setelah Enggak, orde. 99 saya. Ikut pemilu saya itu Oh, 99. Udah apa perpaduan antara proporsional terbuka dan tertutup waktu itu. nah kan yang menarik adalah kita tahu Pak Pepe masih muda sekarang gitu. Kalau dikurangi 25 tahun yang lalu berarti kan memulai politik tuh di usia 20 tahunan, Pak. Iya, keluar SMA. Keluar SMA langsung main politik. Karena saya semenjak dalam kandungan pun sudah menjadi politisi. Makanya ketika lahir dinamai Pepep. Gitu. Itu teh dari P3. Kebetulan karena lahirnya duluan saya kan sebetulnya. Jangan-jangan masuk P3 teh gara-gara nama. Ah, mungkin. Tetapi